Setiap negara memiliki cara tersendiri dalam mengatur pemerintahannya. Ada yang berorientasi pada efisiensi, ada pula yang lebih menekankan pada partisipasi masyarakat. Melalui pembelajaran perbandingan administrasi negara, saya memahami bahwa tidak ada satu sistem yang benar-benar sempurna. Namun, dari setiap sistem, kita dapat mempelajari keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Perkenalkan, saya Armina Fasila dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Dalam video ini, saya akan membahas tentang konsep dan tujuan perbandingan administrasi negara, bagaimana perkembangannya, pendekatan yang digunakan, serta tahapan dalam perbandingan administrasi negara. Di sini akan dibahas konsep dan tujuan perbandingan, perkembangan administrasi negara, pendekatan, hingga tahap perbandingan administrasi negara. Perbandingan administrasi negara merupakan cabang ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan sistem administrasi di berbagai negara. Tujuan utama dari perbandingan ini adalah untuk menemukan pola terbaik dalam penyelenggaraan pemerintahan, kemudian untuk mengidentifikasi faktor keberhasilan ataupun hambatan dalam administrasi publik, dan juga untuk meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan di negara kita. Perkembangan studi administrasi negara mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Awalnya, administrasi negara hanya fokus pada aspek hukum dan kelembagaan. Namun, seiring berkembangnya zaman, pendekatannya menjadi lebih ilmiah dan kontekstual. Setelah Perang Dunia Kedua, para ahli mulai menekankan pentingnya perbandingan antar negara untuk memahami mengapa suatu sistem pemerintahan lebih berhasil dibanding negara lain. Dari sinilah muncul berbagai pendekatan baru yang menjadi dasar dalam studi perbandingan administrasi negara. Dalam memahami perbedaan sistem administrasi antar negara, dibutuhkan beberapa pendekatan utama, yaitu: pertama, pendekatan filosofis yang berfokus pada dasar ideologi dan nilai-nilai yang mendasari pemerintahan. Kedua, pendekatan sistem yang melihat pemerintahan sebagai suatu kesatuan yang saling berkaitan antara input, proses, dan output. Ketiga, pendekatan politis yang menekankan hubungan antara birokrasi dan kekuasaan politik. Keempat, pendekatan administratif yang memusatkan perhatian pada struktur, fungsi, dan mekanisme kerja birokrasi. Kelima, pendekatan konstitusional yang meninjau hubungan antara sistem administrasi dengan aturan dasar negara atau konstitusi. Dalam melakukan perbandingan studi administrasi negara, terdapat beberapa tahapan penting yang perlu diperhatikan, yaitu menentukan wilayah atau negara yang akan dibandingkan, menentukan periode waktu perbandingan, selanjutnya menetapkan fokus atau masalah utama, menentukan teori dan metode yang sesuai, kemudian melakukan analisis terhadap hasil perbandingan, dan terakhir, menarik kesimpulan dari hasil analisis tersebut. Tahapan tersebut menunjukkan bahwasanya studi perbandingan tidak hanya membandingkan secara umum, tetapi dia perlu analisis secara sistematis dan lebih mendalam. Dari pembelajaran ini, saya memahami bahwa setiap negara memiliki karakteristik administrasi yang unik. Tidak ada satu sistem yang bisa diterapkan secara seragam, tetapi melalui studi perbandingan, kita dapat belajar dari keunggulan negara lain untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan kita sendiri. Oleh karena itu, sebagai mahasiswa administrasi publik, saya merasa penting untuk terus mempelajari bagaimana teori bisa diterapkan sesuai dengan realitas bangsa kita. Sekian video refleksi pembelajaran dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.